Mensomasi MDA oleh MKKBN ini adalah sesuatu tindakan yang nyata dari perlawanan ISKON terhadap perjuangan Hindu Bali. Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, hiruk-pikuk kegiatan penutupan ashram di sejumlah daerah di Bali hingga kini menuai polemik yang berkepanjangan. Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN) akhirnya secara resmi telah melaporkan Ketua Parisada Hindu Bali Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Ketua Majelis Desa Adat MDA Bali kepada pihak Polda Bali pada tanggal 13 Mei 2021 sehubungan PHDI Bali dan MDA tidak merespon somasi yang telah dilayangkan MKKBN terkait dialog pencabutan surat keputusan bersama. Sebelumnya, PHDI Provinsi Bali bersama MDA memang telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pembatasan kegiatan pengembangan ajaran sampradaya non-Dresta Bali di Pulau Dewata pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang lalu. Menanggapi situasi ini, tokoh masyarakat Iputu Agus Yudiawan yang juga merupakan pendiri Warih Mulokito mengeluarkan pernyataan menyikapi carut-marut kondisi yang berkaitan dengan polemik sampradaya asing ini. Pemirsa, inilah penjelasan Putu Agus Yudiawan tentang pelaporan MKKBN terhadap PHDI dan MDA Bali yang disebutnya sebagai tikus gertak macan. Simak penuturannya hanya di Lenterai TV. Kami melihat keberadaan MKKBN, Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara ini bukan sesuatu yang baru, yang dadakan, yang seperti dianggap orang. Memang benar MKKBN baru diikrarkan beberapa minggu kemarin ini. Tetapi saya kira ini sudah direncanakan dengan matang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ISKON ini kan orang-orang intelektual di dalamnya. Jadi mereka menyusun rencana A, B, C, D. Mensomasi MDA oleh MKKBN ini adalah sesuatu tindakan yang nyata dari perlawanan ISKON terhadap perjuangan Hindu Bali untuk membebaskan Bali dari sampradaya tahun 2021 ini. Jadi perjuangannya sudah setahun nih. Nah itu satu lompatan besar bagi mereka untuk membidik MDA. Jadi level atas dia serangnya. Tetapi satu hal yang perlu diketahui bahwa ini adalah satu tindakan yang boleh dikatakan konyol. Karena apa? Karena bagaimana mau menuntut MDA ke Polda? Yang kemarin ini udah ke Polda nih. Kan salah alamat. Jadi kalau memang mau menuntut SKB untuk meniadakan SKB atau mencabut SKB itu harus melalui PT UN. Nah sementara SKB sudah tertanggal 16 Desember tahun 2020. Nah sekarang bulan Mei nih, udah 5 bulan lebih. Gugatan PT UN itu paling lama batas waktunya 90 hari, 3 bulan nih. Jadi udah kadaluarsa. Itu satu tuh. Nah kemudian yang kedua, Bapak Nurasi ini sebagai ketua MKKBN sekaligus advokat daripada MKKBN ini yang menggugat MDA itu menilik ide Ratu Sukalti
disinyalir menggunakan data palsu untuk akte resmi, semacam SKB itu. Nah, dia tidak paham bahwa ide Ratu Putri Sukahati ini kan nama gelar nih. Jadi nama gelar ini dihasilkan dari satu ritual upacara di Bali semacam Dwijati, semacam Sulinggi. Dan nama gelar biasanya melekat pada diri seseorang. Baik dia waktu walake walaupun sesudah di Dwijati. Begitu. Jadi nama ini terus-terusan melekat. Hal-hal yang ditandatangani atau digunakan untuk sesuatu yang resmi, misalkan pada saat walake menggunakan ya sesuai KTP. Tetapi setelahnya bisa juga menggunakan nama daripada gelar. Kan tidak ada yang disembunyikan. Jadi itu satu ya. Kalau kemudian tak ada tujuan jahat untuk menggunakan itu, di mana letak pemalsuannya? Nah, ini kan sangat-sangat gugatan yang sangat lemah terhadap diri daripada Ratu Sukahati sebagai ketua MDA Bali. Nah, kemudian dituduhkan lagi Ida Sukahati sebagai ketua MDA memaksakan kehendak pribadinya melalui MDA untuk memecah belah. Ya, ini lagi tuduhan-tuduhan yang sangat tidak berdasar. Padahal MDA itu satu keputusannya diambil kolektif kolegial, bukan atas dasar kemauan pribadi daripada ide Ratu Sukahati. Nah, ini perlu dipahami ini. Laporan yang diajukan ke Polda ini sudah sangat salah alamat. Jadi makanya saya bilang ini satu tindakan konyol. Nah, tindakan daripada MKKBN ini mau tidak mau harus diresponsif oleh MDA. Nah, kami dari WMK tentu sudah komit akan mendukung SKB oleh MDA dan PHDI sampai kapanpun. Jadi tentu kita akan mendukung penuh agar supaya MDA melapor balik saudara Nur Asih ini sebagai ketua MKKBN. Jadi ini bisa dikenakan satu ya pasal 311 tentang pencemaran nama baik, kemudian bisa juga pasal 220 tentang pengaduan palsu. Jadi dia tahu bahwa ini tidak benar, kemudian dilaporkan kepada pejabat berwenang, dalam hal ini Polda. Nah, jadi itu. Nah, satu hal lagi, Pak Nur Asih ini lupa bahwa dia seorang advokat. Nah, bagaimana dia bisa menjadi advokat sementara dulu dia pernah menjadi narapidana 10 tahun. Menurut Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, seseorang tidak bisa disumpah apabila pernah melakukan satu tindak pidana yang diancam kurungan 5 tahun. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Nah, itu saya bilang ini satu tindakan konyol dari MKKBN melaporkan MDA, apalagi menyerang pribadi. Jadi tuduhan-tuduhan yang dilaporkan oleh saudara Nur Asih ini benar-benar lemah sekali, terutama kepada SKB ini. Harusnya dia ke petun ya, ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi udah kadaluarsa. Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat Bali, terutama kepada bendesi-bendesi adat, jangan ragu untuk menuruti SKB. Karena apa? Karena benteng terakhir Bali adalah desa adat. Itu pertama tuh. Yang kedua, desa adat ini terlahir dari Trimurti Tapul. Apabila seorang bendesa adat takut menuruti SKB, di mana SKB ini melindungi adat, tradisi, budaya, dan gamo Bali, maka bendesa adat ini berani, artinya kepada sesuhunan di Bali. Nah, sekali lagi kepada masyarakat, terutama bendesa adat, jangan takut
kepada manusia, takutlah kepada sesuhunan. Karena apa? Karena ajeknya Bali ini tergantung daripada adat Bali. Jadi satu kewajiban bagi kita untuk menjaga, melestarikan adat tradisi budaya Bali. Perlu diketahui bahwa Bali ini sejarahnya seperti apa? Kenapa sampai Bali? Banyak cerita tentang para wiku dan wikan datang ke Bali susah payah, bahkan berkorban, kehilangan sisya, karena Bali ini bangsul. Itu satu tuh. Nah, kemudian kita lihat sendiri dalam sejarah juga, begitu maraknya Islamisasi, hanya Bali yang selamat. Nah, kemudian lebih dekat lagi sejarahnya, ada utusan dari kerajaan di Jawa nih, pada saat itu Jawa udah runtuh, udah sekian tahunnya, mengirim utusan ke sini nih, agar Bali Islam. Tapi utusan itu disuruh untuk mencabut bulu kaki daripada Raja Bali pada saat itu, dan ternyata tidak mampu. Nah, ini satu kejadian-kejadian memang Bali ini dilindungi oleh kekuatan yang luar biasa yang disebut dengan Taksu Bali. Maka Bali ini sebenarnya pulau persembahan. Maka Pancayagnya sama sekali tidak bisa dihilangkan. Nah, inilah warisan leluhur kita dengan segala agamanya. Di dalamnya ada 26.000 lontar lebih tentang bagaimana upacara di Bali. Apa yang seharusnya dilakukan di Bali. Sudah fix, final, sama sekali tidak boleh diganggu-gugat. Dikurangi, ditambahin. Nah, hari ini banyak semeton-semeton kita yang terlena, kemudian terpapar ajaran-ajaran impor baru, lalu mencoba untuk merubah. Nah, kita juga lihat sendiri, kita masih hidup, bagaimana Bali hari ini, dari beberapa tahun semenjak sampradaya datang, banyak konflik, bencana alam, dan sebagainya, dan sebagainya. Untung saja sesuhunan kita masih sayang sama kita. Kemarin Gunung Agung batuk-batuk, lalu kita bukan upacara segala macam, nggak jadi meledak. Itu Cina itu. Cina daripada Bali. Nah, untuk itu saya juga berpesan kepada sampradaya, semeton-semeton yang sudah terpapar, sudah meyakini sampradaya, tolong kembali lagi. Sebab ajaran yang kita terima hari ini sudah sangat final, sudah sangat detail, sangat sempurna, dan cocok buat Bali. Jadi jangan coba mencari Tuhan. Pikiran kita tidak tembus, belum sampai ke situ. Hanya yakini, percaya dan yakini dan lakukan. Itu yang harus dilakukan. Jadi kembalilah. Kalau tidak kembali, silakan, tapi jangan di Bali. Atau di rumah saja. Sebab sistem sampradaya, semua retail daripada sampradaya akan kita hilangkan di Bali. Kalau misalkan semeton masih meyakini impor, silakan di rumah sendiri, tanpa mengajak-ajak, tanpa membuat asram, tanpa mempengaruhi, silakan. Nah, ini yang dimaksud dengan kebebasan berkeyakinan. Tetapi kebebasan berkeyakinan itu ada batasnya. Bukan sebebas-bebasnya terus melakukan satu perusakan terhadap ajaran yang sudah ribuan tahun ada di Bali ini dan membuat Bali sangat terkenal seantero dunia. Jadi itu pesan saya ya kepada semeton, baik yang sudah terpapar maupun yang abu-abu, kemudian yang pro. Semoga ini bisa dipahami bahwa lihatlah sejarah Bali. Hormatilah leluhur kita. Sudah susah payah mendesain bagaimana Bali bisa ajak, bisa damai. Karena Bali ini, tanah Bali ini luar biasa. Sangat berbeda dengan tanah yang lain. Jangan disamakan. Nggak bisa disamakan. Makanya Bali dikelilingi berapa pura, ada paling sisi laut, kemudian tengah, kemudian atas. Pura semua itu.
Memang banyak agama lain di sini, ya namanya kemajuan zaman, kita tidak, bagian dari NKRI, kita tidak bisa melarang orang datang ke Bali, kemudian mempunyai tempat ibadah, sepanjang mereka tidak mengganggu, fine-fine saja. Tidak mencoba memperbesar diri, di mana-mana bikin tempat ibadah, fine-fine aja. Gitu. Nah, soal agama lain seperti Islam itu Islam itu sudah dari dulu ada itu, dari zaman kerajaan. Nyamuk. Dulu bahkan toleransinya luar biasa. Mebat bareng ini bareng. Nah semenjak akhir ini banyak polisi agama datang, pengaruh-pengaruh luar, import. Jadi mereka terdoktrin beberapa akhirnya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sangat beda sekali. Nah, dulu bisa pura itu bisa ada pelinggih Kristen, pelinggih Islam, Buddha. Nah ini, dan kemudian bagi kaum intelektual, saya paham Anda intelek tinggi, intelektual tinggi, punya kecerdasan, tetapi bukan berarti mampu menyamai kecerdasan spiritual daripada para leluhur dan para wiku-wikan yang luar biasa. Jangan coba-coba. Nah sekarang udah buktinya sendiri, satu kelemahan kalian adalah menganggap remeh orang Bali. Itu menganggap remeh orang Bali. Dan ketika orang Bali melawan, setelah Catur Lawu masuk Angge Sarire, Ratu Duko, Ratu Bagus Pande, Ratu Penyarikan, Ratu Pasek dalam diri orang Bali, maka tidak akan kekuatan 4 itu ada dalam diri, maka siapapun, apapun jabatannya, apapun kepintarannya, apapun kekayaannya, tidak akan mampu melawan daripada orang Bali ketika mereka mempertahankan, melestarikan ajaran leluhur, adat, tradisi budaya Bali. Saya kira itu ya, yang bisa saya sampaikan. Nah, ini yang saya bilang hati-hati dengan orang Bali. Gitu ya, orang Bali itu diem, seolah-olah bodoh, hanya percaya Google Tuhan. Lihat hari ini. Hentakannya luar biasa. Satu lagi nih, saya bandingkan kembali kepada MKKBN, saya bandingkan bagai tikus dan macan. Itu kan saya ingat cerita loh. Sebuah cerita tuh tikus itu kan binatang kecil yang sukanya nyolong tuh. Itu paling pintar kalau nyelinap, paling jago. Nah, sementara macan ini adalah kan pelindung hutan. Jadi antara macan dan hutan itu memang saling membutuhkan. Kalau tidak di hutan itu ada macan, bisa digundul tuh hutan tuh sama orang-orang. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau macan tidak ada hutannya, bisa diburu manusia. Nah, itu juga Bali tuh. Jadi Bali kalau nggak ada ajaran Bali, hancur Bali. Nggak ada Caru, nggak ada Banten, hancur. Lari di utara Susunan. Itu. Jadi itu yang saya bilang, kekuatan macan ini digertak-gertak, diancam-ancam sama tikus ya. Salah cari musuh tuh. Gitu. Jadi seperti itulah ya. Semoga Bali ke depan ini jadi damai. Semua konflik sampradaya tahun 2021 berakhir. Dan saya harapkan ini agar Mulat Sarire lah, orang-orang sampradaya, orang-orang intelektual yang merasa paham Weda untuk kembali dari ajaran leluhur, karena Weda Bali ini juga luar biasa, detail, gitu, lengkap. Bayangkan aja, kita punya 3 aksara loh. Di dunia nggak ada. Ada aksara lahir, hidup, mati. Neaste, Swalalite, Modre. Tuh, ketekan sebuah silat itu begitu 3. Jadi jelas ya, komplit ya. Terima kasih. Semoga semua Mulat Sarire, dan bagi saya ini semua harus terjadi. Kalau ini tidak terjadi, kita tidak mau belajar tentang ajaran kita yang luar biasa ini. Inilah hikmah COVID ini. Kita fokus dengan keadaan di mana ada kelompok-kelompok
yang ingin merongrong daripada adat tradisi budaya Bali. Jadi semua kita ambil positifnya, jangan sampai ini menjadi gesekan panas luar biasa sehingga jadi konflik horizontal, dan itu pasti terjadi jika tidak ada yang mengalah. Jadi sebaiknya pihak Sampradaya dari kaum top to down, dari paling intelektual, yang paling jago, sampai yang nggak tahu apa-apa, enggak saja kembali dari luhur, atau jangan di Bali, jangan mengacaukan Bali. Itu aja. Sebab kalian pasti akan ada perlawanan luar biasa dari anak Bali dengan kekuatan catur lawa di dalam dirinya. Demikian pemirsa, tayangan tentang tokoh masyarakat Putu Agus Yudiawan yang mengeluarkan statement tentang pelaporan MKKBN terhadap PHDI dan MDA Bali sehubungan tidak merespon somasi yang telah dilayangkan MKKBN terkait dialog pencabutan surat keputusan bersama, di mana surat keputusan bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Bali yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 lalu diterbitkan dengan tujuan untuk secara bersama-sama melindungi setiap usaha penduduk untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dan akhirnya kita sampai di ujung acara. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa pada tayangan Lenterai TV selanjutnya.